Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiah Satira, NIM 1913211018, Prodi S1 Gizi semester 3. Ilmu bahan pangan adalah suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik dan kimia dari komponen-komponen yang tersusun di dalam bahan makanan nabati dan hewani, termasuk nilai gizi dari bahan makanan tersebut. Selanjutnya, bumbu. Bumbu dapur atau rempah-rempah adalah tanaman hasil pertanian yang digunakan sebagai sumber cita rasa dan aroma. Bumbu dibubuhkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera. Pada umumnya, bumbu mengandung substansi yang sangat membantu merangsang kelenjar-kelenjar pencernaan dan menambah nafsu makan. Penggolongan bumbu. Pertama, dari buah dan biji buah. Contohnya adalah lada putih, pepper, biji pala, ketumbar, kemiri, asam, keluak, wijen, ginseng, vanili, adas, dan kapulaga. Kedua, dari bunga. Contohnya adalah cengkeh, bunga lawang, satron, capres, dan lain-lain. Tiga, dari daun. Contohnya adalah daun mint, oregano, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, bay leaf, teragon, daun peterseli, daun kucai, daun seledri, thyme, dan lain sebagainya. 4, dari kulit batang. Contohnya adalah kayu manis dan kasia. 5, dari akar. Contohnya adalah kunyit, laos, kencur, kunci, jahe, dan temulawak. 6, dari umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bawang prei. Ikut beberapa contoh-contoh bumbu-bumbu beserta penjelasannya. Satu, kunyit. Kunyit dapat dimanfaatkan untuk bumbu masak, pewarna, dan obat tradisional. Kunyit juga dapat dimanfaatkan untuk kosmetik. Rimpang kunyit rasanya agak pahit dan gentir dengan bau yang khas. Kunyit mengandung minyak kurkumin yang dapat menyebabkan warna kuning atau oranye. Rimpang kunyit mengandung 28% glukosa, 12% fruktosa, 8% protein, vitamin C, dan tinggi kalium. Rimpang jahe bercabang-cabang, berwarna putih, kekuning-kuningan, dan berserat. Bentuk rimpang jahe gemuk agak pipih dengan kulit yang mudah dikelupas. Rimpang jahe berbau harum dan berasa pedas. Jahe mengandung enzim protease yang berfungsi dapat mengempukkan daging. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Menurut infografik tersebut, setiap butir bawang merah rata-rata memiliki 64 gram kalori, 15 gram karbohidrat, 3 gram serat, 7 gram gula, dan 2 gram protein. Jeruk nipis kaya akan vitamin C dan flavonoid. Kandungan lainnya dalam jeruk nipis adalah asam sitrat, besi, tembaga, kalium, kalsium, makronutrien, serat, dan kalori. 5. Jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan jenis tumbuhan yang masuk ke dalam suku jeruk-jerukan tersebar di Asia dan Amerika Tengah, dikenal juga sebagai jeruk pecel.
Pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3-6 meter, bercabang banyak dan berduri, daun lonjong, tangkai daun bersayap kecil. Daun jeruk nipis mengandung vitamin C serta flavonoid yang menjadikannya ramuan obat yang baik untuk mengobati berbagai penyakit seperti jantung dan kanker. 6. Asam kandis termasuk golongan pohon yang daunnya selalu hijau, dalam arti tidak menggugurkan daunnya di musim gugur. Pohon yang tingginya berkisar antara 15 meter sampai 30 meter dan berasal dari India, ini masih sekerabat dengan manggis serta asam gelugur. Kandungan gizinya: pertama, energi sebanyak 261 kilokalori, 2. Protein sebanyak 0,90 gram, 3. Lemak sebanyak 1,60 gram, 4. Karbohidrat sebanyak 63,30 gram. Serai atau sere adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Minyak serai adalah minyak asiri yang diperoleh dengan jalan menyuling bagian atas tumbuhan tersebut. Sendok makan serai segar biasanya mengandung nutrisi berikut: 1. Kalori sebanyak 5 kilokalori, 2. Kalsium sebanyak 3 mg, 3. Kalium sebanyak 34 mg, 4. Mangan sebanyak 0,2 mg, 4. Magnesium sebanyak 2,9 mg, 5. Zat besi sebanyak 0,4 mg. 8. Kapulaga adalah sejenis rempah yang dihasilkan dari biji beberapa tanaman dari negara Eleutheria dan Amohum dalam keluarga Zingiberaceae. Yang terkandung dalam kapulaga: 1. Energi sebanyak 18 kilokalori, 2. Karbohidrat sebanyak 4 gram, 3. Lemak sebanyak 0,4 gram, protein sebanyak 0,6 gram, serat sebanyak 1,6 gram, kalsium sebanyak 22,2 gram, kalium sebanyak 4,9 mg, zat besi sebanyak 0,81 mg. Kayu manis. Berdasarkan dari data United States Department of Agriculture, 1 sendok teh bubuk kayu manis atau sekitar 2,6 gram mengandung 6,42 kalori, 2,1 gram karbohidrat, 26,1 mg kalsium, 0,21 mg zat besi, 1,5 gram magnesium, 1,66 mg fosfor, 11,2 mg kalium, 0,39 vitamin A. Bawang putih. Dalam 1 siung bawang putih mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, mangan, vitamin C, kalsium, serta selenium. Bawang putih juga mengandung antioksidan seperti flavonoid, oligosakarida, serta asam amino. Kandungan-kandungan tersebut tentu bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Daun salam memiliki banyak komponen aktif yang mudah menguap seperti avinen, bevinen, mikren, limonen, linalol, metilkafikol, neral, A-terpinol, generali, asetat, ogenol, dan cafikol. Senyawa ini diketahui berkhasiat sebagai antiseptik, antioksidan pencernaan, dan anti kanker yang dianggap memiliki sifat-sifat anti kanker. Kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk dalam suku Euphorbiaceae
Dalam perdagangan antar negara dikenal sebagai Canterbury, Indian walnut, serta Candlenut. Kandungan kimia yang terdapat pada kemiri mencakup seperti gliserida, asam linoleat, palmitat, kreatat, mirisat, asam minyak, protein, vitamin B1, dan zat lemak. Kebelas, lengkuas, laos atau pelawas merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah daratan tinggi maupun dataran rendah. Umumnya masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Atau 64 gram lengkuas mengandung 2 gram serat makanan dan 45 kalori. Kandungan lengkuas ini juga meliputi sumber sodium, flavonoid, vitamin A dan C, zat besi, dan beberapa fitochemical seperti beta sitosterol, quercetin, emodin, dan galanin. Kelas daun kunyit. Daun kunyit biasanya menjadi bumbu dalam resep masakan seperti kalio, kare, gulai, rendang, woku, dan lain sebagainya yang menggunakan bumbu lengkap dan kuat. Cengkih atau cengkeh adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myracea. Cengkih adalah tanaman asli Indonesia. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagian bahan utama rokok kretek dari khas Indonesia. Dan beragam kandungan pada cengkeh yaitu kalium, vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zinc, folat, antioksidan. Tak heran cengkeh dapat menunjang kesehatan tubuh. Sendok teh lada atau merica mengandung 6 kalori, 0,2 gram protein, 1,4 gram karbohidrat, dan 0,6 gram serat. Tak hanya itu, lada juga mengandung kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, vitamin A, B1, B2, B3, B6, serta vitamin K, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Bunga lawang atau kembang lawang atau peka adalah rempah yang memiliki rasa yang mirip dengan adas manis. Rempah ini banyak digunakan di dalam masakan negara-negara Asia. Bunga lawang adalah salah satu bumbu tradisional masakan Cina yaitu ngohiong yang terdiri dari 5 jenis rempah. Buah pala. Pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting semenjak masa Romawi. Pala disebut-sebut dalam ensiklopedia karya Plinius Titua. Pala memiliki kandungan protein, karbohidrat, minyak asiri, sodium, kalsium, vitamin A, vitamin C, vitamin B1, hingga asam oleanolat. Selain dapat mengatasi masalah di dalam tubuh, buah pala juga memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan anti radang. Jintan. Jintan merupakan tumbuhan manjalar yang bijinya dapat digunakan untuk rempah-rempah dan obat-obatan. Biji tanaman ini sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk masakan India. Tanaman ini banyak dibudidayakan di India dan Asia Tenggara. Rasanya
lebih dekat kepada kelabat atau kelabet daripada jenis rempah lain. Hitam mengandung aneka nutrisi yang baik bagi kesehatan seperti karbohidrat, protein, lemak sehat termasuk asam oleat dan asam linoleat, kalsium, serat, zat besi, natrium, kalium, dan antioksidan. Pai merah atau lombok adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Dengan nutrisinya, energi 31 kilokalori, protein 1,0 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 7,3 gram, kalsium 29 gram, fosfor 24 gram, zat besi 0,5 gram, vitamin A 470 mg. Hasil video saya tentang 20 contoh bumbu-bumbu beserta kandungan gizinya. Lebih kurang saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.